Setelah sebelumnya Marshanda dan Ben Kasyafani terlibat perselisihan terkait pengasuhan putri sematawayang mereka, seperti apa kesepakatan yang disetujui keduanya saat dipertemukan di KPAI Kamis kemarin? Lalu bagaimana dengan Pipik Dian Irawati yang membawa tangisnya hingga ke makam sang suami? Benarkah jika air mata Pipik adalah air mata kerinduan akan sosok UJ, atau justru inilah air mata kesedihan Pipik akan masalah hidup yang tak kunjung usai? Jelang datangnya bulan suci Ramadan, seharusnya segala perselisihan lebur dengan sikap dan kata saling memaafkan. Lalu bagaimana dengan Marshanda dan Ben Kasyafani setelah sebelumnya mereka berselisih paham atas hak pengasuhan anak? Oleh sebab itu, Kamis kemarin pasangan yang tengah menjalani proses sidang perceraian itu akhirnya dipertemukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam pertemuannya kemarin, Ketua KPAI Asrorun Niam Soleh akhirnya memutuskan 3 poin utama yang telah disepakati baik oleh Caca maupun Ben Kasyafani. Adapun inti dari 3 poin itu adalah Caca tetap memegang peranan sebagai ibu dari Siena. Ben kembali memiliki akses untuk bisa bertemu dengan Siena meskipun ia harus mengkonfirmasi terlebih dulu kepada Caca. Dan adanya komitmen untuk tidak mempublish anak. Lantas seperti apa tanggapan Ben dengan keputusan ini? Benarkah ini hasil dari buah kesabarannya? Harapannya sudah pasti kalau dari pihak, kalau dari aku jelas semuanya untuk kepentingan Siena, apapun yang terbaik, apapun yang memang menjadi jalan yang paling mudah, apapun yang jalannya resikonya paling kecil, terutama untuk Siena ya. Itu yang kita usahakan sekarang, kita jalani sekarang. Meski pengasuhan sementara diputuskan berada di tangan Marshanda sambil menunggu hasil persidangan, bukan berarti ini menjadi sebuah keputusan yang mutlak dan ketetapan. Dengan kata lain, Ben masih bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang hak asuh Siena. Tapi apa yang membuat Marshanda enggan buka suara pasca keluarnya keputusan tersebut? Benarkah ia merasa khawatir terhadap kesehatan Siena di saat Ben membawanya? Kedua bapak dan ibu memiliki komitmen seandainya membawa anak untuk kepentingan keluar, misalnya ziarah dan sejenisnya, harus memperoleh konfirmasi salah satu pihaknya. Ini mungkin poinnya, dan itu sudah menjadi kesepakatan. Permasalahan menyangkut persepsi terhadap bagaimana hak orang tua terhadap anak ya. Mungkin juga dari pihak Mbak Marshanda selaku ibu dan satu lagi Mas Ben selaku ayah. Tetapi saya justru mengingatkan bahwa yang melekat pada unsur hak ini adalah justru anak. Jadi mohon yang dikedepankan adalah hak anak, bukan hak ayah maupun hak ibu. Hak anak misalnya untuk mendapatkan pengasuhan yang tepat. Kemudian hak anak untuk misalnya toh pun harus diasuh oleh salah satu pihak, itu juga tidak dihambat kalau anak ingin atau rindu untuk bertemu dengan pihak satunya lagi. Jadi betul-betul merupakan suatu kerjasama yang kompak, yang baik, tetapi tetap kepentingan terbaik bagi anak itu yang selalu dikedepankan gitu. 3 poin kesepakatan antara Ben Kasyafani, Marshanda, dan KPAI memang telah memberikan solusi atas segala kisru dan ketegangan di antara Caca dan Ben. Lantas, siapkah Ben jika hasil persidangan memutuskan Siena berada di bawah asuhan Marshanda nantinya? Bukankah inilah yang sudah seharusnya terjadi? Ketika anak masih di bawah umur, seorang ibulah yang akan mengasuhnya. Enggak, kalau itu kan pengadilan kan nanti semua sudah diserahkan ke pengadilan. Hari ini ya KPAI sebagai pemerhati anak ingin sesuatu yang terbaik untuk anak kan, sesuai dengan keinginan kita juga pengen yang terbaik untuk anak itu aja, karena ternyata turns out ada
ada hal yang berhubungan dengan anak. Lagi Mbak Marsyanda lagi datang. Jadi intinya memang mencoba untuk mencari penyelesaian dengan cara-cara damai dan secara kekeluargaan. Dan memang itu sebetulnya yang paling baik ya. Karena bagaimana juga kedua orang tua harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Apalagi ini kan putrinya kan memang lucu, cukup cerdas, dan usianya juga masih sangat dini. Sehingga mohon jangan sampai terjadi suatu konflik yang sifatnya secara fisik ya, kemudian ada mungkin ledakan-ledakan emosi dan sebagainya. Nah itu akan membuat perkembangan jiwa dari sang putri ini juga akan mengalami masalah. Berlalu dari kesepakatan di antara Marsyanda dan Ben Kasyafani, inilah ziarah kubur yang dijalani Pipik Dian Irawati beserta keempat anaknya ke makam suami tercinta almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di TPU Karet Bifak. Dalam ziarahnya itu, terlihat jelas jika Pipik masih tak kuasa membendung air matanya ketika harus melewati kembali bulan Ramadan tanpa sang suami tercinta di sisinya. Tapi benarkah jika air mata Pipik adalah air mata kerinduan? Atau justru inilah tangis Pipik saat makam UJ menjadi tempat melepas rindu dikarenakan lulu lantahnya kediaman mereka akibat kebakaran hebat pada Jumat 20 Juni lalu. Ya, alhamdulillah sih jauh lebih baik ya, untuk mendoakan. Pasti kan, karena beliau kan memang butuh doa, tidak butuh apa-apa, hanya butuh doa dari kita, dari saya, dari anak-anak, dari semuanya. Semakin banyak mendoakan semakin. Api boleh saja membakar dan menghapus segala bentuk benda dan memori Pipik akan sosok almarhum UJ. Tapi jauh di dalam hati Pipik, banyak momen indah dan berharga yang tidak akan habis dan terkikis oleh setiap masalah yang sedang Pipik hadapi. Seperti misalnya hangatnya Ramadan saat almarhum masih bersama mereka menjadi kenang-kenangan termanis dan akan terus tumbuh dan hidup dalam bayangan dan pikiran Pipik. Lantas seperti apa Pipik dan keempat anaknya akan menjalani Ramadan tahun ini, terlebih pasca kebakaran di rumahnya? Benarkah jika Pipik akan sering meninggalkan anak-anaknya karena padatnya jadwal syuting dan dakwah yang akan ia jalani? Ya manusiawi lah, pasti itu, pasti. Karena kan Ramadan itu saya bilang bulan yang romantis ya, yang Allah berikan. Kenapa romantisnya di situ? Saat suami istri sama-sama sibuk kerja gitu ya, mereka bertemu saat buka puasa bersama, lalu mereka janjian taraweh bersama, pulang sama-sama gitu ya, terus sahur sama-sama, jadi ibadah sama-sama, semua dijadikan untuk beribadah gitu. Jadi pasti manusiawinya itu pasti ada. Ya kayak biasa aja, buka puasa bareng-bareng, sahur bareng-bareng gitu-gitu. Pasti ada kesedihan. Alhamdulillah soalnya nggak pernah sedih. Memaafkan itu baik, tapi meminta maaf jauh lebih baik. Dan sambut Ramadan dengan kemurnian hati dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan bukan hanya mendapatkan lapar haus saja, tapi bisa mempuasakan lahir dan batin jiwa kita, insya Allah. Seperti apa Yunita Lestari buka suara saat dituding oleh Ovi Baish, wanita yang mengaku sebagai istri sah Steve, pria bule kekasih Yunita, sebagai wanita yang telah merebut suaminya. Benarkah Yunita telah putuskan cintanya dengan Steve akibat tudingan Ovi?